Sudah banyak cerita yang dikisahkan oleh Fitriani tentang Nika Ardila. Satu persatu cerita itu akan menjadi kenangan manis dan indah Fitriani ketika bersama Nika Ardila. Seperti di kisah sebelumnya, Fitriani adalah sepupu sekaligus sahabat Nika Ardila yang selalu menemaninya dan menjadi tempat curahan hati Nika Ardila. Semua kisah dari Fitriani ini pernah ia ceritakan pada tabloid Bintang Indonesia yang terbit pada bulan Maret 1995 dan dari berbagai sumber lainnya. Berikut cerita dari Fitriani tentang Nika Ardila selengkapnya. Segmen ketujuh, sikap teladan yang dimiliki oleh Nika Ardila. Ada satu kenangan lagi yang tidak bisa dilupakan oleh Fitriani tentang Nika Ardila, yaitu ketika Fitriani dibuat kaget oleh Nike yang tiba-tiba pulang ke kontrakannya dengan wajah yang tak biasa, dan Fitri pun mulai bercerita. Astagfirullah teteh, kenapa itu wajahnya kok pucat sekali, seperti hantu? Begitu tanya Fitri ketika melihat Nike yang tiba-tiba pulang ke kontrakannya di Jalan Mangga Fatmawati, Jakarta Selatan. Lalu Nike pun menjawab pertanyaan dari Fitriani tersebut. Oh, ini make up tadi pas syuting saat adegan meninggal, lagi males bersihin make upnya, jawab Nike untuk mencairkan ketegangan Fitri. Aduh, pengen buang air kecil nih, mau pindah lokasi syuting, kebetulan lewat jadi mampir ke sini dulu, kata Nike kepada Fitri kala itu. Itulah salah satu kenangan yang dipaparkan oleh Fitriani ketika bertemu penulis di rumahnya di Gede Bage, Bandung. Perempuan yang sekarang sudah berkerudung ini tampak begitu ramah dan sudah tidak trauma lagi untuk bercerita segala hal tentang adik sepupunya ini. Fitriani merupakan kakak sepupu Nika Ardila, tapi ayah Nike merupakan adik dari ayah Fitriani. Ayah Fitriani inilah yang pertama kali dimintai bantuan untuk mengurus yayasan yang waktu itu sedang dalam masa peralihan. Karena Nike dan keluarga mendapat kabar dari ayah Fitriani, ada yayasan yang mau dijual. Karena ayah Fitriani sangat mengenal jiwa sosial yang dimiliki oleh Nike, sehingga beliau bersedia untuk mengurus yayasan tersebut. Menurut cerita dari Fitriani, pernah ada cerita ketika kita naik mobil dan ada pengamen. Seketika itu Nike langsung membuka pintu jendela mobilnya dan berkata kepada pengamen tersebut untuk meneruskan menyanyinya. Saat itu pengamen pun terkejut karena yang membuka jendela pintu mobil itu adalah Nika Ardila. Pengamen itu pun terdiam, lalu berkata, artis Nika Ardila. Lalu Nike berkata, ayo terusin nyanyinya sampai habis, kata Nike kepada si pengamen itu dengan wajah yang serius. Kata Fitriani, setelah pengamen itu selesai menyanyikan lagu, lalu Nike pun memberi upah kepada pengamen tersebut dengan uang yang cukup besar. Karena pada waktu itu Fitri sempat melarang Nike agar jangan memberi uang yang terlalu berlebihan. Sikap atau contoh yang patut diteladani dari Nike adalah ketika yayasan yang didirikan oleh Nike tidak pernah digembor-gemborkan oleh Nike. Orang-orang tahu dengan sendirinya. Nike tidak pernah memblow up tindakan besarnya di bidang kemanusiaan itu untuk mencari nama. Nike tidak perlu mengundang media atau infotainment dalam grand launching yayasannya itu. Walau posisi Nike adalah adik sepupu, tapi karena Fitri sudah dari kecil merasa Nike lebih tua beberapa bulan, jadinya Fitri lebih merasa Nike sebagai kakaknya. Apalagi sejak kecil mereka selalu bersama-sama. Fitriani sendiri sudah tinggal bersama Nike sekitar tahun 1994, tepat saat ia menamatkan masa SMA-nya.
karena waktu itu Fitriani tidak lolos dalam mengikuti tes untuk masuk ke sebuah universitas. Saat itu Nike mengajak Fitriani untuk tinggal bersamanya di Jakarta, untuk menemaninya di kontrakan di Jalan Mangga Fatmawati, Jakarta Selatan. Segmen ke-8, keinginan Nike adalah untuk mengajak Fitriani pindah dan tinggal di Australia. Di sekitar bulan Februari 1995, Nike Ardila sempat mengajak Fitriani untuk pindah ke Australia. Saat itu pun Fitri merasa bingung, karena Fitri tidak tahu apa yang akan dilakukannya nanti ketika di Australia. Sementara itu, kuliah di Universitas Indonesia adalah impian terbesarnya yang belum ditamatkannya. Otomatis waktu Fitri pun terbuang sia-sia. Ketika Fitri bilang kepada Nike tentang kuliahnya itu, Nike pun menanggapinya. Sudahlah, anggap saja ini ilmu buat kamu saat kamu kuliah di sini. Pokoknya nanti kita di Australia cari uang sebisa kitanya saja, kata Nike tentang keinginan kuatnya untuk pindah ke Australia. Ketika Fitri berencana untuk membuat paspor, Nike pun bersedia untuk membantu Fitri untuk mengurusnya, karena Nike sebelumnya sudah punya paspor. Tapi anehnya ketika itu, kata Fitri, Nike selalu meletakkan paspornya sembarangan, seperti tidak akan dipakainya lagi. Fitri pun bilang kepada Nike, "Teh, ini paspornya jangan diletakkan di sembarang tempat, nanti hilang loh." Saat itu Nike cuma bilang kepada Fitri, "Ya sudah, simpenin sama kamu saja." Keanehan itu terjadi seminggu sebelum Nike Ardila meninggal dunia. Fitri pun menyambungkan kejadian paspor tersebut setelah Nike meninggal dunia, seolah-olah Nike tak akan membutuhkannya lagi. Segmen ke-9, sikap jahilnya Nike ketika di lokasi syuting dan keramahannya terhadap para penggemarnya. Mendampingi keseharian Nike membuat Fitri lebih mengenal Nike sebagai orang yang lucu, jahil, dan apa adanya. Meskipun terkadang ada kata-kata kasar yang dilontarkan oleh Nike, membuat keadaan dan suasana menjadi hangat. Tetapi kata Fitri, meskipun Nike sering berkata kasar kepada teman-temannya dan kepada Fitri juga, tapi Nike tidak begitu ketika ia berkata kepada orang tua atau orang yang lebih tua darinya. Nike bisa membedakan kok, karena Nike tahu caranya bersikap dan berperilaku kepada orang yang lebih tua, kata Fitriani. Nike itu kalau ngomong pakai bahasa Sunda, Sundanya kasar banget tapi lucu, yang membuat semua orang yang mendengarnya menjadi tertawa, kenang Fitriani. Tarikan suaranya yang memang sudah serak-serak basah terdengar menggelitik di telinga setiap orang, cetus Fitri yang sangat suka sekali melihat akting Nike di film Si Kabayan. Menurut Fitri, Nike sering sekali membuat kejahilan di lokasi syuting. Ketika sutradara berkata action untuk memulai adegan, mulut Nike malah berkata, "Duar!" dengan kencang sekali yang membuat semua orang yang berada di lokasi syuting tersebut kaget dan merasa terkejut, dan tak sedikit pula dari mereka dibuat latah oleh Nike. Nike selalu bisa menjaga suasana di lokasi syuting. Ketika semua kru dan sutradara tegang saat pengambilan adegan, dengan kelucuan dan kejahilan Nike itu mampu membuat suasana menjadi cair. Tapi kadang Nike juga kesal ketika ada lawan mainnya yang suka selalu di-tag berulang-ulang. Menurut Fitriani lagi, ketika ada penggemar Nike yang datang ke rumah, Nike selalu menyuruh penggemarnya untuk menunggu sebentar di luar, atau kadang malah disuruh masuk ke kamar, kecuali kalau Nike sedang terburu-buru. Nike selalu bilang maaf dengan sikap ramah, sehingga membuat wajah para penggemarnya tidak menampakkan kesedihan atau kekecewaan karena mendapatkan jawaban yang sangat bijak dari idolanya itu. Penggemar yang datang ke rumah untuk menemui Nike tidak pernah dibuat tersinggung,
ketika mereka mencoba untuk meminta sedikit waktu Nike untuk berbincang-bincang dengan mereka. Mereka justru merasa berbunga-bunga karena melihat sikap dan keramahan yang Nike berikan kepada mereka. Semasa hidup, Nike tidak pernah menganggap para penggemarnya itu adalah orang lain. Sepengetahuan Fitri, semua penggemar dirangkul oleh Nike tanpa pandang bulu atau membeda-bedakan. Malah dulu pernah ada beberapa penggemar yang memaksa untuk tinggal di rumah Nike. Katanya mau membantu-bantu di rumah Nike. Kenangan itu membuat Fitri tertawa geli dengan tingkah lucu penggemar sepupunya tersebut, yang sudah berhasil menghipnotis banyak orang di seluruh Indonesia dengan lagu-lagunya dan aktingnya yang sangat mengesankan. Segmen ke-10, kesibukan Nike Ardilla tak menyurutkannya untuk tetap menjalankan ibadah dan sholat 5 waktu. Meskipun Nike sudah menjadi artis yang sukses dan terkenal, tapi menurut Fitri, kesibukan Nike tidak pernah menghalangi Nike untuk tetap beribadah. Sholat 5 waktu selalu dijalani dan dijaga dengan baik oleh Nike. Kalau untuk urusan beribadah, apalagi sholat 5 waktu, Nike selalu mengutamakannya. Untuk kegiatan ibadah, Nike tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktunya. Walaupun untuk ibadah lainnya kadang-kadang Nike melakukan bila ada waktu luang, seperti mengaji dan lain sebagainya. Namun sayang, soal pendidikan, Nike sedikit keteteran, karena begitu padatnya jadwal yang dijalani. Mulai dari rekaman, show, pembuatan video klip, main film dan sinetron, semua dijalani oleh Nike secara bersamaan. Meskipun dalam tingkat pendidikan Nike sedikit keteteran, tapi untuk masalah kecerdasan Nike memilikinya. Bahkan bisa diberikan acungan jempol. Karena menurut Fitri, dia terkejut ketika Nike bertengkar dengan salah satu pacarnya dengan menggunakan bahasa Inggris. Waktu itu Fitri menitipkan barang Atun, dan salah satu teman kami yang tak jauh dari tempat di mana Nike dan pacarnya bertengkar, kami pun terperanjat dengan bahasa Inggris Nike yang begitu fasih dan Nike mengucapkannya dengan sangat cepat, seperti orang yang memang tinggal di negara berbahasa Inggris. Kami heran karena selama ini kami semua selalu berbicara dalam bahasa Sunda, ungkap Fitriani. Terserah saya dong, saya juga bisa kok bahasa Inggris, jawab Nike ketika Fitri bertanya kepada Nike tentang pertengkaran Nike dengan pacarnya dalam bahasa Inggris tersebut. Menurut Fitri, karena selama ini Nike tidak pernah belajar ataupun kursus dalam bahasa Inggris, sehingga Fitri pun merasa heran ketika Nike bisa berbahasa Inggris. Kemahiran Nike dalam berbagai bidang waktu itu membuat semua temannya berpikir kalau Nike selalu mengambil hal-hal yang positif dalam pergaulannya. Nike tidak hanya sekedar menongkrong, tapi Nike selalu memperhatikan dan mempelajari apa yang didapat dari semua orang yang pernah ditemuinya. Menurut Fitri lagi, untuk soal percintaan Nike tidak terlalu memikirkannya, karena menurut Nike itu merupakan hal yang biasa, yang belum bisa untuk diseriusin. Karena Nike lebih mementingkan karirnya yang terus ia olah dan terus belajar walaupun ia telah sukses, dan terus memperkuat langkah dan pijakannya di belantika musik Indonesia. Itulah kisah yang diceritakan oleh Fitriani tentang kenangannya bersama Nike Ardilla dulu. Semoga menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.